Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan program yang telah saya modifikasi, yang dimana program ini dibuat untuk mendeteksi emosi wajah manusia dari gambar menggunakan metode CNN. Yang pertama, untuk dataset yang digunakan adalah VER 2013 yang berisi puluhan ribu gambar wajah grayscale dengan 7 kategori emosi, yaitu angry, disgust, fear, happy, sad, surprise, and neutral. Baik, jadi untuk dataset VER 2013 kita memiliki 3 kolom utama, yaitu label emosi, data pixel, dan usage. Setiap gambar berukuran 48 x 48 pixel dan dalam bentuk grayscale. Sementara model pre-train seperti VGG19 membutuhkan gambar 3 channel atau RGB. Jadi karena itu kita akan melakukan tahap pre-processing di mana saya mengubah setiap gambar menjadi ukuran 48 x 48 x 3 dengan cara menyalin channel grayscale sebanyak 3 kali. Selain itu, nilai pixel juga saya ubah menjadi float dan dinormalisasi dengan membagi 255 agar berada di rentang 0 sampai 1. Dan untuk label emosi, saya menggunakan teknik one hot encoding sehingga setiap emosi direpresentasikan dalam bentuk vektor biner berdimensi 7. Jadi kita akan mulai dengan model pertama, yaitu model CNN dasar. Arsitekturnya terdiri dari 3 convolutional block, masing-masing memiliki conv 2D, max polling, kemudian diakhiri dengan flatten, dense layer 256 neuron, batch normalization, dropout, dan output layers of max dengan 7 neuron. Model ini dilatih selama 30 epoch dengan batch size 64 dan validation split 20%. Hasilnya model mendapatkan akurasi testing sekitar 44%, namun terlihat ada overfitting ringan pada grafik training dan validation. Kita akan mencoba memperlebar model, yaitu dengan menaikkan jumlah filter dari 16 menjadi 32. Tujuannya adalah agar model bisa menangkap lebih banyak fitur dari wajah. Untuk hasilnya cukup meningkat, akurasi testing menjadi sekitar 49%, tetapi overfitting menjadi lebih besar karena model lebih kompleks. Kemudian, kita akan mencoba memperdalam model dengan menambahkan satu dense layer lagi, di mana kita berharap model bisa belajar representasi fitur yang lebih kompleks. Namun setelah di testing, hasilnya hanya sekitar 47%, lebih baik dari model awal tetapi masih di bawah wider model. Ini menunjukkan bahwa untuk kasus ini, menambah filter lebih efektif dibanding kita menambahkan layer. Selanjutnya, saya mencoba untuk menambahkan data augmentation seperti random flip dan random zoom, yang dimana tujuannya untuk mengurangi overfitting dengan membuat variasi data saat training. Dan bisa dilihat grafik memang menjadi lebih stabil dan overfitting berkurang. Tetapi akurasi testing justru turun menjadi sekitar 44%, yang berarti augmentasi membantu generalisasi tetapi tidak selalu meningkatkan akurasi. Saya mencoba menggunakan transfer learning dengan arsitektur VGG19, yang dimana awalnya semua layer saya bekukan tanpa fine tuning, dan hasilnya sangat rendah, sekitar 37%, karena fitur dari ImageNet tidak sepenuhnya cocok dengan emosi wajah. Kemudian saya mencoba membuka sebagian layer untuk dilatih, tetapi hasilnya malah semakin memburuk. Dan terakhir, ketika saya melakukan full fine tuning, yaitu semua layer VGG19 diizinkan untuk belajar ulang sesuai dataset ini, bisa dilihat hasilnya cukup signifikan, yang dimana akurasi testing naik menjadi sekitar 58%, yang merupakan hasil terbaik dari semua percobaan. Dan dari seluruh percobaan yang telah saya lakukan, beberapa insight penting yang saya dapatkan, yaitu pertama, memperlebar model memang lebih efektif daripada memperdalam model. Yang kedua, data augmentation membantu mengurangi overfitting tetapi tidak selalu menaikkan akurasi. Dan yang paling penting, transfer learning dengan full fine tuning memberikan performa terbaik karena model bisa menyesuaikan fitur pre-train dengan dataset emosi wajah. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih.